Oke, ini lagi-lagi Cameo datang dalam kondisi kemarin yang rusak. Ini sekarang udah saya perbaiki. Cameo sering rusak itu di area LCD. Itu LCD itu kan ini dia touchscreen. Jadi biasanya rusak touchscreen-nya atau LCD-nya atau makan dua-duanya. Dan itu kerusakan bisa jadi karena memang waktu kita nekan itu terlalu keras sampai LCD-nya retak. Karena ada beberapa yang LCD-nya ternyata di bawah sini panel bawah tuh pecah. Jadi dia LCD-nya bergaris. Kemudian ada juga yang ini touchscreen-nya ini dia nggak mau disentuh. Ini udah diperbaiki. Ya, ini udah udah bagus semua. Jadi Cameo ini kan dari segi bentuk mesinnya aja udah kelihatan kalau mesin ini bukan untuk produksi massal tapi untuk istilahnya kayak kelas-kelas hobi begitu. Jadi kebanyakan mesin yang datang ke sini dalam kondisi rusak itu ternyata setelah kita tanya-tanya sama usernya sendiri, ya kebanyakan mereka itu terlalu banyak geber. Jadi mesinnya terlalu diporsir, bekerja lebih dari batas kemampuan dia, akhirnya umurnya pendek seperti itu. Nah, juga untuk kondisi lain, dia kan touchscreen-nya seperti ini. Ini seperti ini. Ini LCD touchscreen-nya. Nah, ini kasusnya layarnya gelap. Jadi layar gelap ini kalau dia di sini, bagian sini tuh ada lampunya. Lampunya itu terlalu panas. Jadi dia putus lampunya. Jadi cuman hanya nggak ada lampunya lah seperti itu. Jadi lampunya tuh mati. Dan itu nggak bisa diganti. Ini kalau LCD ini kalau udah dibongkar malah akhirnya tambah rusak. Itu. Jadi ini cuma ada gambarnya tapi kayak burem-burem gitu, nggak seterang ini. Nah, ini bentuk dia di dalam casingnya seperti ini. Karena LCD-nya dia tipis seperti ini, jadi kalau waktu tekan itu agak sedikit jangan terlalu dipaksain. Dan ingat, ini dia touchscreen-nya bukan seperti touchscreen HP, tapi seperti touchscreen mungkin handphone jadul, bukan seperti handphone Android zaman sekarang yang disentuh cukup dengan seperti ini kemudian udah tersentuh, tapi itu ini nggak bisa, dia harus sedikit pakai kuku. Nah, seperti ini. Kalau pakai kuku udah pasti bisa. Kelihatan kan kalau abu-abu berarti dia ketekan. Tuh. Nah, ini kita cek pastikan untuk warnanya juga nggak belang itu gini. Kalau misalnya terjadi kayak diganti warna begini kemudian dia layarnya belang, itu berarti di sini bagian bawah mana tadi LCD. Bagian bawah sini ada yang retak. Itu biasanya itu. Nah, kemudian yang sering terjadi juga selain LCD itu tadi, dia ini kadang dia tekanannya terlalu berlebih. Nah, tekanan berlebih itu bisa jadi karena mainboardnya juga yang rusak, atau dari solenoidnya ini, ataupun dari pegasnya head yang ada di dalam itu yang sudah aus karena dia terlalu diporsir. Karena memang mesin ini fungsinya hanya untuk hobi sebenarnya, tidak untuk produksi massal. Nah, kemudian kalau misalnya dia kayak ini head jalan ke sini set tiba-tiba nggak mau berhenti, mentok terus ini tata-tata gitu. Istilahnya dia mau maksain jalan terus ke sana, itu yang rusak ini nih. Ini ada tombol kecil ini. Tuh tombol kecil ini. Nah, tombol kecil ini dia kadang-kadang suka misalnya kemasukan apa seperti itu, kemasukan minyak atau kemasukan debu, sehingga waktu dia nempel ke sini dia nggak kepencet dengan bagus di sini. Di akhirnya dia nggak mau berhenti, maksain untuk jalan ke sana terus. Nah, kemudian selain itu untuk ini, untuk penjepit ini juga kadang-kadang sering patah di dalam. Itu kayak tuas kecil begitu. Ini itu patah karena kadang-kadang waktu naikin ke atas ini kebablas ke sana, lolos ke sana sampai akhirnya patah. Atau kalau nggak ke bawah begini dan akhirnya di sananya di dalam itu kayak as kecil gitu, itu patah juga. Nah, kemudian ini karena memang mesin ini konstruksinya ya bisa dibilang ringkih seperti itu. Karena memang fungsinya bukan untuk produksi massal yang sehari harus bisa jalan sampai 20 meter, 30 meter. Ini sehari mungkin ya batas maksimalnya
Kalau dihitung A3 ya 10 A3 lah, seperti itu. Kalau terlalu banyak juga pasti akan mabok mesinnya. Nah ini untuk penjepitnya kan seperti ini. Dan gerigi-geriginya ini kelihatan, ini gerigi-gerigi kecil itu. Nah, gerigi-gerigi ini juga dia nggak setajam atau nggak segede punyanya mesin-mesin yang memang udah diperuntukkan untuk produksi massal. Ini saya ada beberapa mesin yang untuk produksi massal seperti ini. Ini udah modelnya besar mesinnya. Dan memang porsi mesin untuk kelas tempur. Oh seperti ini. Ini Tenet. Ini grade-nya lebih besar seperti ini, dan ini memang udah kelihatan dari bentuk-bentuknya memang untuk produksi massal. Nah, gitu. Jadi kenapa ada mesin Cameo ini yang umurnya jadi sangat pendek ya sebenarnya itu karena salah memanfaatkan mesin. Mesin yang seharusnya bukan untuk produksi massal, bukan untuk kerja rodi, tapi dipaksa untuk kerja rodi seperti itu. Ya, sekali lagi mesinnya sangat simple. Kemudian seperti ini. Ada mesin-mesin merek lain yang bentuk-bentuknya hampir seperti ini, sama juga umurnya nggak bakalan panjang kalau makainya kerja rodi. Jadi kalau memang mau niatnya dipakai untuk produksi, dia cutting lebih untuk kalau niatnya memang untuk produksi ya ambillah mesin-mesin yang diperuntukkan untuk kelas produksi, walaupun itu istilahnya mesin lokal gitu, nggak masalah. Yang penting kayak garansinya jelas, kemudian lifetime-nya memang benar-benar dijamin bisa lama seperti itu. Kalau bisa kita contohkan mungkin bisa ngambil Jinka NXL, ada 2 tipe kan itu. Kalau NXL Pro itu hanya untuk cutting biasa, kalau untuk yang satunya lagi NXL AC itu yang bisa potong kontur. Ya memang salah satu kelebihan si Cameo ini dia bisa potong kontur kan, ini ada sensor di sini. Ini tengah-tengah ini sensor untuk baca marking. Itu. Jadi kalau memang tetap kepingin beli Cameo ya makainya jangan terlalu digeber banget, karena pasti umurnya nggak akan lama kalau digeber. Itu. Memang kalau untuk kebutuhan listrik dia kan pakai adaptor seperti ini. Kita pakai adaptor jadi listriknya sangat kecil. Tapi ini lebar medianya hanya 30 cm, kemudian panjang maksimumnya hanya kurang lebih sampai 10 meter, dan ya jangan digeber, itu aja. Kalau memang mau niatnya untuk produksi, usahakan membeli mesin-mesin yang direkomendasikan untuk kelas produksi. Oke, gitu mungkin bisa dipahami bersama biar nggak istilahnya saling tuding bahwa kok mesinnya gampang rusak segala macam, karena memang penggunaannya yang tidak tepat itu.